Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat kita akan bersama-sama ibadah, dan sesuai dengan jadwal yang ada bahwa tiap Jumat yang akan menyampaikan firman Tuhan atau kesaksian adalah dari Ikatan Alumni STPI. Hari ini yang akan bersaksi dan juga akan mendasari dengan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Muda Bayu Kinli. Terima kasih Pak untuk kedatangannya. Hamba Tuhan ini melayani di Gereja Baptis Ngemplak Simongan, dan kemarin baru saja ulang tahun gitu ya. Tuhan memberkati pelayanannya dan diberkati, dan kita juga akan diberkati dengan kesaksian dan juga firman Tuhan yang menjadi mendasari daripada kesaksiannya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baik, shalom Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang kembali dalam ibadah kapel Jumat 5 April 2024. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah
surga, Engkau boleh menjaga kami, Engkau boleh melindungi kami di sepanjang aktivitas kami Bapa. Ya Bapa, dalam kerjaan surga, kembali lagi kami boleh dapat berkumpul lagi di Kapel Akademik Jumat 15 April ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kapel di pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau boleh memberkati kami semua, hamba-Mu Pendeta Bayu Kinle yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, biarlah kebenaran firman itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi firman itu boleh dapat menjadi pengenalan akan kami, pengetahuan yang baik untuk kami dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya peribadahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Bayu Kinle dengan tema pengembangan karakter Kristus dalam kehidupan. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita mengangkat satu pujian, sungguh indah nama-Mu.
Engkau Tuhan yang sudah turun, mati dan bangkit bagi kami, dan oleh karena Engkau lah kami hidup dan saat ini kami boleh berkenan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini kami terus dikuatkan, kami terus dibangun untuk terus setia di dalam panggilan kami sebagai hamba-hamba Tuhan dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita di dalam setiap hidup kami. Biarlah berkenan Tuhan memberkati dan menolong kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kesaksian pelayanan hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu. Meskipun saya sendiri merasa tidak tenang semalam ya, karena harus berhadapan dengan Bapak Ibu dan terutama Bapak Ibu dosen ya. Terima kasih Pendeta Joko yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesaksian ya. Jadi kemarin Pendeta Joko WA saya dan minta bantuan supaya saya dapat menyampaikan kesaksian panggilan pelayanan saya selama saya menjadi asisten pendeta di GBI Candi ya. Jadi saya alumni tahun S1-nya 2008 ya, dan S2-nya tahun 2019. Jadi masa-masa pandemi ya. Jadi waktu itu agak sulit bagi kami juga dalam perkuliahan, tetapi bersyukur masa-masa pandemi justru membuat kami dapat tetap melayani dan juga menyelesaikan studi dengan baik. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya melayani di GBI Ngemplak Simongan dan ini adalah tahun kedua bagi saya untuk melayani di sana. Bersama juga dengan salah satu dosen di sini ada Pendeta Stefanus dan kami bersama-sama melayani di sana. Dan jika ada di antara teman-teman mahasiswa yang bisa sering ikut doa ya. Kalau di sini ada Mbak Kinan ya. Mbak Kinan di mana? Oh ya di sana ya, karena agak kecil jadi jauhan ya Kinan ya. Itu agak silo jadinya. Ya baik Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan dan juga teman-teman mahasiswa. Saya bersyukur karena diberikan kepercayaan untuk membagikan pengalaman menjadi seorang asisten gembala sidang dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Jadi hampir 9 tahun saya melayani bersama dan saya melayani di gereja yang cukup besar di Semarang dengan 3 pendeta besar. Jadi gereja besar dan 3 pendeta besar. Yang pertama Pendeta Roger Gim Semanti yang saat ini melayani di GBI Kalvari. Yang kedua Pendeta Dr. Robinson Rimun yang juga rektor kita. Dan yang ketiga Pendeta Eko Kurniadi juga yang mantan PI nasional yang sekarang mengembalakan di GBI Candi. Ya, dan itu menjadi satu wawasan tersendiri bagi saya, bagaimana saya belajar untuk melihat pengembalaan dan juga menjadi seorang asisten gembala sidang. Ya, kalau kita mengingat ya kata asisten itu pasti mengarah kepada penolong ya atau mungkin pendukung ya. Kalau di dalam buku Tata Gereja Baptis mengatakan bahwa seorang asisten adalah penolong. Tetapi kalau kita melihat juga bahwa tidak banyak juga yang mau terpanggil menjadi asisten gembala sidang ya. Kalau teman-teman mahasiswa pasti senang, wah jadi gembala Pak ya, jadi pendeta. Ya, ada yang mengatakan lebih baik jadi apa? Kepala tikus daripada ekor gajah ya. Ya, tetapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya semuanya itu ada dalam satu tatanan pelayanan yang sangat indah ya. Kalau kita melihat walaupun mungkin nanti ke depan ada teman-teman yang terpanggil menjadi seorang asisten gembala, tetapi itu semua menjadi satu bagian pelayanan bersama dengan seorang gembala sidang ya. Saya pun selama menjadi asisten gembala sidang di GBI Candi sangat diberkati dengan gembala-gembala yang pernah saya asisteni dan itu menjadi berkat bagi saya sendiri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan juga teman-teman bahwa ada 4 prinsip yang bagi saya cukup menolong saya untuk menjadi seorang asisten gembala sidang yang saya kerjakan selama di GBI Candi. Dan saya juga merasakan bahwa dengan prinsip-prinsip itu menolong saya untuk menjadi lebih baik di dalam pelayanan ya. Dan saya rasa prinsip-prinsip itu juga yang nantinya juga akan kita terapkan bersama-sama di dalam pelayanan. Yang pertama bagi saya untuk menjadi seorang asisten gembala sidang dibutuhkan kerendahan hati ya. Memang tidak mudah, apalagi kalau kita sebagai seorang pemimpin ya, seorang yang mungkin diberi kepercayaan yang sangat besar juga kepada kita
walaupun mungkin saudara menganggap asisten hanya penolong, tetapi sebagai seorang asisten itu juga mendapatkan wewenang yang cukup tinggi di dalam gereja. Dan kita perlu adanya kerendahan hati. Ya, di saat mungkin saudara mungkin nanti berhadapan dengan gembala saudara, ya, saudara harus melihat bahwa pelayanan sebagai seorang asisten atau seorang penolong itu harusnya memperhatikan bagaimana gembala sidang itu memberikan suatu arahan kepada saya dan saudara. Ya, dan saya merasakan bagaimana belajar ya dari ketiga gembala ya, terutama Pendeta Robinson Rimun ya. Beliau juga dulu menjadi gembala konsulen kami, dan saya melihat bagaimana kerendahan hati itu juga muncul dalam kehidupan beliau sebagai ya rektor waktu itu juga ya, tetapi juga mau merendahkan diri untuk menjadi gembala. Ya, karena di GB Candi banyak lansianya ya Pak ya, banyak kaum sepuh-sepuhnya, tetapi kami, saya dan beliau waktu itu kunjungan dan juga mau melayani bersama-sama. Ya. Dan kerendahan hati ini penting bagi saya dan saudara supaya kita bisa menghormati pemimpin kita. Ya. Saya juga merasakan bagaimana ketika belajar merendahkan diri kepada pemimpin saya yang Pak Eko, ya, jadi itu merupakan satu bagian yang sangat penting. Ketika kita mungkin tidak bisa merendahkan diri, maka akan terjadi satu pertentangan, ya. Karena keinginan kita kan suara kita didengar, ya. Mungkin kita pengen, wah Pak, saya punya ide-ide brilian atau punya pemikiran yang mungkin bisa menolong pelayanan. Tapi yang terpenting bagi saya secara pribadi mendengar, ya, mendengar apa yang menjadi masukan dari gembala sidang, ya. Dan itu penting bagi saya dan saudara. Ya. Di dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Memang saya dan saudara tidak mencari kehormatan ya, karena kita mungkin sudah dihormati oleh Bapa di surga. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mulai tinggi hati, itu awal dari kehancuran. Ya. Bagi saya mungkin ini juga prinsip yang penting bagi kita sebagai hamba Tuhan. Ketika kita melayani, kerendahan hati adalah bagian yang sangat penting. Ya, ketika kita tidak bisa menempatkan diri, apalagi saya sebagai seorang asisten gembala, ya saya akan merasa sombong dan mungkin merasa apa yang disampaikan oleh pendeta saya itu hal yang biasa. Ya, apalagi mungkin beliau baru, saya sudah lama ya, dan itu menjadi kesombongan bagi saya. Wah, Anda kan baru bergabung, baru mengembalakan. Saya lebih tahu jemaat di sini. Tetapi saya belajar bagaimana saya harus mendengar dia lebih banyak daripada menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya. Dan yang kedua, prinsip yang bagi saya sangat penting adalah ketaatan ya sebagai seorang asisten gembala sidang ya. Dan ini menjadi prinsip yang sangat penting bagi saya ketika saya berada di bawah otoritas sang gembala ya. Bagi saya memang saya ingin juga melakukan apa yang menjadi keinginan saya sebagai seorang asisten ya. Tetapi yang terpenting bagaimana saya juga mau taat kepada gembala sidang saya. Ya. Saudara mungkin mahasiswa, teman-teman mahasiswa ada di dalam gereja, ya selama di bawah pengawasan gembala, saudara ada di dalam otoritas gembala sidang saudara. Ya, amin. Ya, jangan sampai saudara, wah gembala sidang saya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa ya. Tapi saya belajar juga bagaimana ketaatan itu mendorong saya untuk belajar seperti yang Tuhan juga contohkan kepada saya dan saudara. Ya, satu pengalaman ketika masa pandemi, kami cukup sulit untuk waktu itu ibadah karena orang tidak bisa hadir di dalam ibadah-ibadah karena takut. Tetapi Pendeta Eko menyarankan supaya saat pandemi mulai landai, dibuka ibadah, ya, dibuka gereja. Maksudnya adakan ibadah. Ya, dan saya sendiri, wah ini satu tantangan sebenarnya, tapi sulit ya karena masih pandemi, orang masih takut berkumpul, orang masih takut untuk keluar rumah. Bahkan setelah tahun 2020 itu masih ada COVID yang cukup tinggi. Tetapi beliau mengatakan buka saja, nanti kita atur supaya jemaat duduknya bisa jaraknya jauh-jauh. Jadi ada satu di sini, satu di sebelah, satu di sana. Ya, jadi itu strateginya. Dan dia juga menyarankan supaya atur waktunya supaya ada pembagian ibadah. Ya, karena candi itu sekitar 200 orang. Jadi misalnya ibadah pagi 100, ibadah kedua dibagi 100 ataupun 50-50. Dan itu menjadi ketaatan saya. Oke Pak, kita
laksanakan ya. Saya dan jemaat kami buka ibadah dan puji Tuhan ya, jemaat hadir, mereka ada juga yang takut ya, ada juga yang hadir, dan itu menjadi inspirasi bagi saya bahwa ketika ketaatan itu hadir, maka kita perlu berkorban. Ya mungkin saudara masa-masa pandemi mungkin merasa sulit ya, tetapi ya sebagai hamba Tuhan, seperti yang Paulus katakan di dalam Filipi 2:8, dikatakan bahwa dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi ketaatan Kristus itu adalah bentuk pengorbanan. Ya, saya mau memberikan satu gambaran bahwa ketika saudara taat, saudara siap untuk berkorban. Ya. Saudara siap untuk merelakan apa yang menjadi keinginan saudara. Ya, mungkin kadang kita taatnya kalau saat-saat yang baik-baik saja. Ya. Taat kalau dikirim ke gereja besar. Taat kalau dikirim ke gereja yang honornya ya tinggi. Ya. Kalau di gereja-gereja kecil, ya desa, wah pikir-pikir dulu. Ya, padahal sebenarnya semua gereja sama ya Bapak Ibu ya, pendeta sama ya. Gereja besar ada masalahnya, gereja kecil juga ada masalahnya ya. Jadi teman-teman yang gereja kecil siapa di sini ada? Yang di desa? Oh ya, Komang ya, Komang di Karangjanggang ya kemarin ya. Ya kemarin ketemu waktu tukar mimbar. Ya, jadi ketaatan kita perlu ada pengorbanan ya. Jadi saudara, meskipun saudara ada dalam gereja besar atau gereja kecil, ya saudara diminta untuk seperti yang Tuhan lakukan kepada saya dan saudara supaya kita selalu taat kepada otoritas firman Tuhan ya, atau kepada pemimpin kita. Dan itu mendatangkan berkat yang baik kepada saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan yang ketiga bagi saya adalah prinsip untuk keteladanan. Ya, keteladanan ini menjadi prinsip yang penting bagi saya dan saudara. Ya, sewaktu saya menjadi asisten gembala, saya pernah berpikir asisten itu kan orangnya tidak harus ikut semua kegiatan ya, tidak harus nampak di dalam ibadah-ibadah Pak ya. Kan ada gembalanya, ada pendetanya ya. Ngapain saya harus selalu ikut rutin kegiatan di gereja karena sudah ada gembalanya. Tetapi ketika saya mencoba untuk menjauh dari kegiatan ya, saya mengurangi dalam arti ya tidak harus selalu ikut kegiatan di gereja candi karena di candi juga ya rumahnya pastorinya di situ. Jadi semua ya kegiatan di situ, tapi ya waktu mulai menjauh dari kegiatan itu ada jemaat yang mulai bertanya, Mas Bayu kok mulai nggak kelihatan ya di kegiatan ini ya. Mas Bayu kok mulai nggak setia lagi ya. Jadi itu menjadi pukulan bagi saya ya. Dan pendeta Eko juga menegur saya ya. Pak Bayu itu hamba Tuhan di sini ya. Jadi ketika Anda setia, ketika Anda rajin dalam melayani itu menjadi inspirasi bagi jemaat ya. Ketika jemaat melihat Anda pun tidak setia, tidak rajin, maka mereka pun akan mengikuti Anda ya. Jadi itu menjadi ya pukulan bagi saya juga, walaupun mungkin saya ada di dalam gereja, tetapi kesetiaan dan mungkin keteladanan itu menjadi prinsip yang sangat penting bagi saya dan saudara sebagai seorang hamba Tuhan. Apalagi teman-teman mahasiswa ya, Anda juga ada di gereja, jangan sampai Anda merasa wah yang rajin Pak pendetanya aja lah, saya kan cuma mahasiswa. Ya, gak apa pendeta ya gitu. Ya, jadi ya kita memberi teladan ya, memberi contoh kepada jemaat yang saya dan saudara layani, dan itu menjadi inspirasi yang baik ketika kita bisa bersama-sama melayani ya. Dan pendeta Robinson, pendeta Yuman juga bersama dengan saya. Ya, kami ada 4 ibadah, ya kadang bahasa Inggris sudah capek pendeta ya. Sudah kesal siang, ya ngantuk-ngantuk, tetapi karena melayani Tuhan ya. Dan ada jiwa-jiwa yang harus dilayani, ya kami siap ya. Dan ibadah sore juga harus melayani. Jadi prinsip keteladanan bagi saya dan saudara harus menjadi bagian yang sangat vital bagi saya dan saudara ya. Dan yang keempat, yang terakhir bagi saya dalam kehidupan saya adalah prinsip melayani dengan sukacita ya. Ini menjadi dorongan bagi kita semua ketika kita melayani ya, menjadi seorang asisten gembala pastinya juga ada tanggung jawab besar yang diberikan kepada saya ya. Dan mungkin bagi saya ketika kesulitan di dalam melayani adalah ketika mau mengajak jemaat untuk terlibat pelayanan ya. Jemaat itu ada saja alasannya ya, Pak saya nggak bisa ya, saya ini nggak mau pelayanan ya, saya mundur pelayanan karena ada masalah dengan teman si A si B. Jadi kadang merasa kok ya di dalam gereja ada orang-orang yang seperti itu.
Ya, tetapi kita perlu ada dalam sukacita. Ya, ketika kita mungkin merasa stres, ya saya juga pernah merasa stres, merasa tertekan karena tuntutan harus bisa melayani sepenuh waktu, ya, terus membawa anak-anak muda untuk setia, dan itu ada tekanan, ya. Tapi saya belajar bagaimana supaya melayani itu ada dalam sukacita, ya. Ya memang tidak semua kita bisa senangkan, ya. Saya dan saudara tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi ketika kita bisa melayani dengan penuh sukacita, itu ada satu bentuk kebanggaan, ya. Saya waktu menjadi Pak Pendeta Robinson, pendeta konsulen, itu banyak sharing, ya. Jadi maaf pendeta, ya, jadi pendeta Robinson ini khotbah 2 kali, ya. Pertama di mimbar, kedua kepada saya, ya. Jadi setelah ibadah kami sharing, ya, kami ngobrol lagi pelayanan, ya, beliau sering memberikan saya masukan untuk lebih bagus lagi dalam pelayanan, ya, dalam berkhotbah harus lebih baik lagi, ya. Jadi itu masukan kepada saya supaya saya lebih antusias di dalam pelayanan, ya. Terkadang merasa bosan, merasa jenuh, merasa ya kalau bisa ya pindah atau pergi kemana aja gitu. Tapi ada dalam satu hal yang sangat membanggakan ketika melihat banyak jemaat yang juga ada dalam pelayanan dan saudara boleh dipakai untuk melayani Tuhan, ya. Jadi ini kesaksian bagi saya dan saudara, dan mudah-mudahan bisa memberkati, ya. Jadi kehidupan kita sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, ketika saudara mungkin teman-teman ada yang terpanggil jadi asisten gembala, ya. Ada yang mau? Ada yang terpanggil? Wah, malah dengar kesaksian Pak Bayu malah angel, ya. Angel jadi asisten gembala, lebih enak jadi gembala sidang aja. Ya, sama saudara, sebenarnya juga menjadi gembala juga pasti ada kesulitannya, ya. Dan saya sempat ngomong sama istri ketika tidak ada panggilan, saya tetap jadi asisten gembala sidang, ya. Saya bilang kepada dia, ya, kalau tidak ada gereja yang manggil, yang saya gumulkan, saya mau tetap jadi asisten gembala sidang, karena bagi saya menyenangkan, ya, menjadi tangan kanan seorang hamba Tuhan, ya, menjadi tangan kanan seorang pendeta atau gembala yang menolong beliau untuk melayani, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Tetapi ketika tahun 2022 ada panggilan dari salah satu gereja di Semarang dan kami bergumul, dan itu menjadi panggilan bagi saya juga untuk melayani Tuhan, ya. Jadi saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk melayani, Dia akan memampukan saya juga. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya buat teman-teman mahasiswa untuk tetap semangat, ya, tetap rajin di dalam pelayanan, di dalam gereja. Ya, jangan tunggu Pak Pendetanya, ya, Kinan tolong ini, ya. Tapi langsung, ya. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak Pendeta, ada yang bisa saya kerjakan? Ya. Itu yang harusnya menjadi gaya hidup saya dan saudara sebagai mahasiswa, ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa, ya. Ketika mahasiswa itu di kamar terus, nanti Pak Pendetanya tanya, "Ki, mahasiswa ini udah weekend belum dong?" Kok di kamar terus, ya. Jadi harus ringan tangan, ya. Saudara sebagai tangan kanannya gembala juga, meskipun belum diangkat, ya, tetapi mahasiswa STB adalah bagian dari pelayanan dari seorang gembala sidang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak lama-lama, ya, mungkin hanya sebentar karena saya juga tidak bisa lama-lama berdiri depan Pak dosen, ya, dan teman-teman mahasiswa. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan pada siang hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu sebagai seorang asisten gembala sidang. Biarlah kesaksian ini menjadi inspirasi bagi kami dan khususnya buat teman-teman mahasiswa, mereka boleh semangat di dalam melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Dan ketika ada di dalam pelayanan, mereka semua ada juga di dalam pelayanan bersama dengan gembala sidang dan jemaat. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani, dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak atas kesempatan siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Serahkan kembali kepada Baik, terima kasih Pendeta Muda Bayu Kinle atas kesaksiannya. Semoga itu dapat menjadi sukacita bagi kita semua. Dan saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars STBI yang akan dipandu oleh Saudara Elisa.
tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kapel kita dengan doa penutup dan doa pengutusan. Kepada Pendeta Joko Sukono kami persilakan. Sebelum saya menutup doa, silakan duduk kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bayu Kinley yang menyampaikan satu kesaksian. Bagi saya sangat diberkati oleh karena apa? Oleh karena di jajaran Gereja Baptis di Kota Semarang yang saya lihat jarang sekali ada asisten yang formal. Memang ada asisten yang enggak formal, yaitu bapak pendeta yang bergabung di satu gereja atau mahasiswa-mahasiswi STP yang bergabung di satu gereja. Kita dibuka wawasan kita bagaimana menjadi satu asisten pendeta. Ini enggak mudah, tetapi panggilan Tuhan kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bisa saja di antara kita, khususnya mahasiswa, mahasiswi, bisa menjadi asisten gembala sidang. Dan kesaksian tadi membangun kita, untuk kita boleh bagaimana ada kerendahan hati, bisa menyadari tentang pelayanan, keteladanan, sehingga tetap setia dalam panggilannya, dalam pekerjaan pelayanan sebagai asisten. Terima kasih Pak Pendeta Muda Bayu Kinley, Tuhan memberkati. Kita akan kembali berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa. Dalam doa kita hari ini khususnya kita akan kembali ke pelayanan kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam mengakhiri ibadah kapel, ada sesuatu yang kami doakan yang sangat penting, adalah ketika setiap mahasiswa, mahasiswi boleh kembali ke pelayanan, bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan, melayani jemaat-jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus yang memberkati. Kami tahu Tuhan Yesus yang menolong. Kami tahu Tuhan bagaimana setiap mahasiswa-mahasiswi ini menempatkan dirinya melayani bersama dengan gembala sidang. Tuhan Yesus berkati mahasiswa-mahasiswi ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kalau dalam beberapa hari ke depan ada masa di mana liburan dan kemudian lalu lintas begitu padat, hamba-Mu berdoa setiap perjalanan dari mahasiswa-mahasiswi ataupun Bapak Ibu dosen yang akan keluar kota, Tuhan berkati, supaya Tuhan menolongnya, sehingga Tuhan nyatakan kasih dan Tuhan Yesus yang menjaga keamanannya. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa hari ini untuk hamba Tuhan Pendeta Muda Bayu Kinley yang telah menyampaikan kesaksian. Tuhan berkati. Kami diberkati dengan satu kesaksian yang sangat indah, membawa kami untuk kami boleh mengenal tentang keberadaan asisten gembala. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya di Gereja Baptis Ngemplak Simongan. Tuhan Yesus memberkati setiap mahasiswa-mahasiswi yang tergabung di sana. Bahkan hamba Tuhan Pendeta Dr. Priantoro yang juga bergabung di Gereja Baptis Ngemplak Simongan. Tuhan berkati supaya boleh bekerja bersama-sama dengan hamba Tuhan ini. Tuhan, Engkau menolong setiap keluarga, dan kami tahu Tuhan Yesus yang memberkati istri dan anak-anaknya. Kami akhiri ibadah kapel ini dengan satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kristus
yang adalah kepala gereja akan menaungi kami dan menolong kami. Dan inilah pelayanan kami Tuhan, yang kami persembahkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dan mengambil waktu saat teduh sejenak. Pada kapel kita Jumat 5 April telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas.